Saya tidak cukup amal saya. Ya, tidak ada amal perbuatan baik saya yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menyelamatkan saya dari neraka. Ya, kecuali apa? Ya, rahmatan minallah. Rahmat atau anugerah dari Allah. Dan ini sudah tertulis. Ya. Sudah tertulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Jadi saudara, saya butuh juru selamat. Apapun orang katakan, saya hanya butuh juru selamat. Kalau Anda protes, ya silakan kalau Anda bisa menyelamatkan dirimu dengan amal perbuatan. Sebab ingat loh, waktu kita mati, ada mungkar nakir bertanya kepada kita dengan bahasa Arab. Salah jawab, dicambuk. Lagi-lagi bahwa yang bisa menjawab itu realitas kehidupan kita hari ini. Amal perbuatan kita. Nah, kalau nggak cukup amal perbuatan kita nggak bisa jawab. Mungkin kita bisa jawab, lolos dari itu. Tapi masih ada tahap berikutnya untuk masuk surga. Dikisahkan bahwa nanti pada hari kiamat, semua orang akan berkumpul di padang mahsyar. Dan nanti ada jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dan pintu surga. Dan jembatan itu di bawahnya ada api neraka. Dan jembatan itu dikisahkan lebih tipis dari rambut. Jadi lebih tipis dari rambut. Ini yang membuat saya nggak yakin kalau saya bisa masuk surga. Mungkin masuk surga itu mudah-mudahan, tapi masuk neraka itu pasti. Itu pasti. Jadi itu bahwa alasan saya yang ketiga, saya butuh juru selamat. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya dengan amal saya. Karena nggak ada amal yang sempurna yang bisa saya memasukkan saya ke dalam surga. Karena apa? Manusia ini kecenderungan adalah pikirannya jahat. Kecenderungan manusia adalah pikirannya jahat. Hatinya menjauh dari Tuhan. Bukan apa yang kita pikirkan yang baik itu yang kita lakukan. Tetapi apa yang kita tahu bahwa itu jahat, ya, yang harus kita hindari, justru itu yang kita lakukan. Ya. Nah, karena itu saya pastikan saya tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatan saya. Saya hanya butuh juru selamat. Dan berita sukacita, berita gembira, Yesus adalah juru selamat. Nama Yesus artinya Allah itu juru selamat. Wow, luar biasa. Yang keempat, alasan mengapa saya harus keluar dari agama Islam walaupun saya harus dipenjara. Saya itu sangat kagum dengan ajaran keselamatan di dalam iman Kristen yang didasarkan pada Alkitab. Iya. Sehingga saya begitu kagum. Tidak ada ajaran di dalam Alkitab yang mengajarkan masuk dalam kubur ada malaikat yang menghakimi kita. Ya. Bahwa tidak ada ajaran nanti masuk surga melalui jembatan neraka. Waduh. Iya. Kalau dulu saya meragukan diri saya kalau saya masuk surga, ya masuk neraka ya pasti. Tapi masuk surga ya insya Allah. Nah karena itu saudara, 4 alasan. Saya kemudian menjadi Kristen, saya bersaksi, menceritakan kehidupan saya yang lama dan dibandingkan dengan kehidupan saya yang baru. Seperti konsep
Di dalam kisah para rasul yang saya beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saya bersaksi kemanapun saya pergi dan berada, siapapun yang saya jumpai, saya ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Apa yang terjadi? Saya dituduh subversif. 156A KUHP, penistaan agama. Lalu diproses secara hukum. Dituntut 4 tahun. Ancaman maksimal pasal 156A KUHP itu 5 tahun. Saya dituntut 4 tahun oleh tim jaksa penuntut umum. Lalu saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Ini kesempatan bagi saya membaca pidato pembelaan yang didasarkan pada tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya. Putus tali tempat bergantung. Hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu. Mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Putusan majelis hakim pengadilan negeri. 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat. Saudara, haleluya. Tapi saya bersyukur menjalani masa pidana penjara. Walaupun pertama kali masuk rumah tahanan negara, saya dipukul babak belur. Ditinju di bagian pelipis. Ditendang dengan Pak Lars oleh para sipir. Ya. Cepatu Lars itu. Banyak hal yang saya alami yang tidak mengenakan. Ya, memang nggak enak tinggal di penjara. Tapi bagaimana saya harus mengenakan situasi itu. Tetap mengucap syukur, tetap tegar pada keputusan. Tetap bersuka cita. Walaupun dipukul. Karena kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, waduh. Yang saya alami itu sangat kecil. Jadi saya bersyukur saya mengalami penjara dipukul babak belur. Paling tidak membuktikan kepada diri saya setia. Iya, itu aja. Saya tidak pernah mendendam. Saya tidak pernah ada kepahitan. Saya mengampuni. Ya, sipir yang memukul saya itu saya ampuni. Padahal karutan kepala rumah tahanan negara Poso itu udah mau bertindak. Kalau saya keberatan akan diproses mereka. Tapi saya bilang tidak, saya mengampuni. Ya, saya mengampuni. Banyak hal yang Tuhan ajarkan saya di penjara itu. Pertama harus sabar. Kunci hidup sukses dalam penjara yang pertama sabar. Sabar menghadapi banyak orang yang temperamen, ya, karena memang hukuman dari 3 bulan sampai seumur hidup, hukuman mati juga ada. Ya, sabar. Dan sabar itu sudah tahu adalah salah satu dari buah roh. Tapi juga bersuka cita. Itu yang kedua, yang ketiga mengucap syukur. Banyak hal yang terjadi dalam penjara. Ya. Tapi mungkin nggak bisa saya sebutkan secara lengkap. Karena durasinya mungkin terlalu panjang. Tapi kan orang sudah melihat kesaksian saya di channel Tamparagi. Ya Tamparagi lama, oh ya Tamparagi lama udah lenyap. Ya. Tapi masih ada di Bapak Yusuf Madabulu punya channel. Atau juga mungkin di channel saya juga ada. Saudara bisa lihat lengkap di sana. Ya, jadi ini alasan mengapa saya keluar dari Islam. Ya. Dan walaupun saya di penjara, dipukul babak belur, diperlakukan gak enak sampai hari ini juga. Ya. Tapi ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus Kristus gak ada jaminan keselamatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.